Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Arin Nugraha. Nomor induk mahasiswa 1228 010173, nomor absen 35. Saya dan kelompok saya akan menyajikan materi mengenai pemecahan masalah dan pengambilan keputusan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah asas-asas manajemen. Sekian, terima kasih. Ini teman saya yang selanjutnya. Halo, perkenalkan, nama saya Gung Surang Nugraha dengan NIM 12280100009 dari nomor absen 3 dan teman saya selanjutnya. Halo, perkenalkan, nama saya Merite Jarum dengan NIM 12280100113, nomor absen 20. Dan teman saya yang terakhir yaitu... Halo, perkenalkan, nama saya Putra Bani Kurnia dengan NIM 12280100164, nomor absen 31 dari kelompok 5. Selamat menyaksikan. Luis Gustavo. Woi, kita dipanggil bos. Aduh, sakit bego. Kenapa sih kamu? Kalian lihat, omset penjualan kita dari tahun ke tahun selalu menurun. Kalian ini ngapain aja sih? Kalian main-main dengan saya. Besok, kalian ikut pelatihan disiplin. Persiapkan diri kalian. Baik, Pak. Video sebelumnya menunjukkan contoh permasalahan yang umum terjadi di dunia kerja, di mana seorang atasan menegur kinerja karyawannya yang kurang sesuai. Sebagai tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah tersebut, sang atasan menyuruh karyawannya untuk segera menyelesaikan masalah yang ada. Presentasi materi tentang pemecahan masalah dan pengambilan keputusan oleh kami dari kelompok 5. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, pemecahan masalah. Pemecahan masalah dapat dikatakan sebagai upaya atau proses yang umumnya sudah direncanakan untuk memperoleh penyelesaian atau solusi agar suatu masalah dapat teratasi. Yang mana masalah itu sendiri sering kita temui setiap hari. Tidak ada yang tidak mengenal masalah, bukan? Di hampir semua aspek kehidupan, masalah selalu ada. Tentunya, hal itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Maka dari itu, dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 memiliki beberapa saran atau tahap-tahapan untuk memecahkan suatu masalah. Yang pertama, tentukan masalahnya. Luangkan waktu untuk memahami inti permasalahan. Kita perlu tahu dan paham apa inti dari masalah yang sedang kita hadapi. Bisa juga ajukan pertanyaan, namun jangan terjebak. Artinya, jika masalah itu menyangkut atau berhubungan dengan orang lain, tanyakan. Tanyakan sampai kita menemukan jawabannya. Tidak perlu merasa mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut sendiri jika orang lain ada di dalamnya. Karena itu penting untuk kita mencari dan menemukan solusi yang tepat. Di samping itu, jangan terjebak dalam mendefinisikan masalah sehingga kita mengabaikan pemecahan masalahnya. Yang kedua, lihat masalah dari perspektif atau sudut pandang lain. Ada kutipan berbunyi, "A good problem solver and a good decision maker has an open mind and attempts to be as creative as possible in coming up with solution to a problem." Kurang lebih, artinya seorang pemecah masalah dan pembuat keputusan yang baik adalah orang yang memiliki pikiran terbuka dan berusaha sekreatif mungkin dalam menemukan solusi untuk suatu masalah. So, jangan terlalu terpaku pada sebagian pendapat ya, karena itu hanya akan menghasilkan solusi yang kurang bijak atau valid. Kita perlu diskusi, bertukar pikiran, dan berbagi sudut pandang dengan orang lain, agar solusi yang didapat tidak hanya berdasar pada satu pemikiran, juga agar solusi tersebut dapat diterima oleh banyak orang. Yang ketiga, evaluasi ide dan solusi. Yap, kita juga perlu untuk mengevaluasi solusi yang didapat sebelumnya dengan hati-hati dan menyeluruh. Lakukan dengan hati-hati dan menyeluruh artinya kita perlu tahu apakah solusi tersebut memberikan dampak terhadap masalahnya. Lalu apa dampaknya? Baik itu dampak positif atau negatif, kita perlu mempertimbangkannya. Sekalipun semua pasti ingin dampak positiflah yang terjadi.
Tapi di samping itu, kita pun tidak bisa mengabaikan bahwa kemungkinan terburuk pun sangat bisa terjadi. Lalu pastikan itu menjadi keputusan yang terbaik untuk diambil. Apakah solusi kita dapat memberikan keuntungan? Yang mana keuntungan paling utama dan menjadi tujuannya adalah dengan solusi tersebut dapat mengatasi atau menyelesaikan permasalahan. Yang keempat, terapkan solusi. Ketika kita sudah menemukan solusi dari permasalahan kita harus segera menerapkan solusi tersebut terhadap masalahnya. Percuma jika ada solusi namun tidak kita gunakan. Yang ada hanya masalah tidak akan selesai sampai kapanpun. Kita harus menerapkan dengan baik, dengan penuh perhitungan dan pertimbangan, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Lalu yang terakhir, yang kelima, periksa kembali solusi terhadap masalah. Setelah solusi tersebut kita terapkan terhadap masalah kita, periksa kembali apakah masalah sudah teratasi atau setidaknya menjadi lebih baik. Kita tentu perlu mengetahuinya. Jika hasilnya tidak sesuai rencana, kita perlu sesegera mungkin untuk melakukan tindakan tambahan yang mungkin kita perlukan. Fakta bahwa hampir semua hal yang dilakukan manajer melibatkan pengambilan keputusan. Tidak berarti bahwa keputusan selalu memakan waktu kompleks atau jelas bagi pengamat luar. Sebagian besar keputusan bersifat rutin. Ada 4 perspektif tentang bagaimana manajer membuat keputusan. Pertama, asumsi rasionalitas. Mereka akan membuat pilihan yang logis dan memaksimalkan nilai atau objektif. Kedua, rasionalitas terikat. Asumsi yang tidak realistis, mereka seharusnya memahami bahwa pembuat keputusan yang baik saat mereka mengidentifikasi masalah, mempertimbangkan alternatif, mengumpulkan informasi, dan bertindak tegas tetapi hati-hati. Perlu diingat bahwa pengambilan keputusan juga mungkin dipengaruhi oleh budaya organisasi, politik internal, pertimbangan kekuasaan, dan oleh fenomena atau eskalasi komitmen. Yang ketiga, peran intuisi. Membuat keputusan berdasarkan pengalaman, perasaan, dan akumulasi penilaian. Yang keempat, peran berbasis bukti pengelolaan. Setiap proses pengambilan keputusan kemungkinan akan ditingkatkan melalui penggunaan bukti yang andal dan relevan. Itulah premis di balik manajemen berbasis bukti atau EBMGT. EBMGT cukup relevan dalam pengambilan keputusan manajerial. 4 elemen penting EBMGT adalah: yang pertama, keahlian dan penilaian pembuatan keputusan; yang kedua, bukti eksternal yang telah dievaluasi oleh pembuatan keputusan; yang ketiga, pendapat, referensi, dan nilai-nilai dari mereka yang mengikuti kepentingan dalam keputusan; dan yang keempat, faktor organisasi internal yang relevan seperti konteks, keadaan, dan anggota organisasi. 3 jenis keputusan terprogram: prosedur, aturan, atau kebijakan. Yang pertama, prosedur. Prosedur adalah serangkaian langkah berurutan yang digunakan manajer untuk menanggapi masalah. Yang kedua, aturan. Aturan adalah pernyataan eksplisit yang memberitahu manajer apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Dan yang ketiga, kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk membuat keputusan. Berikut merupakan sumber yang digunakan oleh kami dalam penyampaian materi kali ini. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Kami pamit undur diri karena kalau maju dianggap peka. Hidup kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor absen 31. Apa sih? Dua, tiga. Pembahasan
pemaparan materi dari kelompok kami. Bentar. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Kita ke meja kerja minggu dong. Hah? Jangan seminggu, kayak seminggu ganti. Menyaksikan. Maaf bila ada kesalahan. Ini tah yang salah. Iya bentar. Tidak ada. Cutoy. Ima di kelompok kami. Macam tak betul je budak ni. Terima kasih.